Somasi ini juga ditembuskan kepada KPU RI, KPU Provinsi, dan juga DKPP RI yang sudah kami tembuskan hari kemarin. Kami menunggu sampai batas waktu yang telah kami sampaikan dalam surat somasi yang kami layangkan yakni hari Rabu, tanggal 20 Desember untuk itikat baik Komisi Pemilihan Umum KPU Lampung Utara untuk memproses apabila surat somasi kami tersebut tidak diindahkan, maka kami akan melakukan dan melanjutkan pada proses aduan ke DKPP RI dan proses hukum baik pidata maupun perdata maupun pidana. Demikianlah Audio Jungle. Aidil Ahmad Jaya mempertanyakan kepada KPU terkait proses penggantian antar waktu dari Partai Perindo. Konferensi pers Aidil Ahmad Jaya didampingi kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lampung Utara beberapa hari yang lalu. Dengan salah satu klausul isi surat somasi tersebut adalah mendesak KPU Kabupaten Lampung Utara untuk segera memproses pergantian antar waktu Aidil Ahmad Jaya, yang mana dikemukakan oleh Mas Agus Iwan Saputra selaku kuasa hukum Aidil Ahmad dengan beberapa poin pertanyaan saat jumpa persnya pada hari Rabu 20 Desember tahun 2023 di tempat kediaman Aidil Ahmad. Dan meminta penjelasan kepada pihak Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara, Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara hanya bertanya tentang status nomor perkara. Jadi tidak mencakup apakah isi dari perkara atau gugatan perkara tersebut terkait dengan apa. Nah, padahal isi atau substansi dari gugatan tersebut itulah yang berpengaruh terhadap PKPU nomor 6/2019 tersebut, bahwa dalam gugatannya saudara Gundala Putra adalah terkait ganti rugi karena penggugat merasa selama 9 tahun ya Pak ya? 9 tahun menjadi anggota partai sudah mengeluarkan banyak kerugian dan itu diminta ganti rugi material kepada DPP atau Partai Perindo Pusat itu sebesar 1 miliar. Jadi tidak ada tercantum dalam petitumnya penggugat atau penggugat adalah Gundala Putra adalah meminta kembali menjadi anggota partai. Dengan hal tersebut bahwa kita bisa pastikan bahwa gugatan perdatanya Gundala Putra adalah gugatan perlakuan melawan hukum atau PMH tentang ganti rugi material dan imaterial. Yang kelima bahwa tadi saya jelaskan bahwa jelas dalam gugatan Gundala Putra dalam petitumnya itu hanya meminta ganti rugi, tidak ada permintaan untuk dikembalikan lagi menjadi anggota partai atau pengurus. Bahwa Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara memutuskannya perkara nomor 20 yang bertanggal 4 Desember dengan isi putusan. Jadi isi putusan di tingkat pertama perkara nomor 20 garis miring PDT Suspol 2023 PN KBU adalah mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat, artinya menerima eksepsi kami menyatakan gugatan tergugat kabur atau obskur libel. Jadi dinyatakan tidak jelas gugatannya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO, kalau biasa kita sering dengar tuh NO. Menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebagai 260 selanjutnya. Yang ketujuh, dengan demikian jelaslah sudah bahwasannya gugatan dilakukan oleh saudara Gundala Putra bukanlah gugatan perdata pergantian antar waktu, tapi adalah gugatan ganti rugi imaterial kepada partai karena pernah menjadi anggota partai. Jadi tidak masuk dalam ketentuan PKPU nomor 6 tahun 2019 dan juga tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan penundaan proses pergantian antar waktu atau PAW, karena PKPU itu hanya cakupannya hanya terkait dengan pemilu, PAW, pemilu. Jadi kalau itu di luar daripada itu semua, artinya bukan ranah PKPU dan tidak bisa dikaitkan dengan PKPU. Artinya tidak ada hubungan dengan PAW. Sekali lagi kita penegasan bahwa gugatan yang dilakukan oleh saudara Gundala Putra adalah gugatan imaterial, bukan gugatan untuk PAW. Bahwa dengan adanya penundaan proses pergantian atau waktu, klien kami, ya saudara Haji Aidil Ahmad Jaya Sarjana Sosial merasa dirugikan, dizolimi
baik secara material atau imaterial, karena tidak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini adalah kepastian untuk proses PAW-nya itu tersebut. Jadi hanya menunda dengan alibi, bukan alibi, dengan KPU itu berpendapat belum memiliki keputusan hukum tetap atau apa itu inkrah, bahwa saudara Aidil Ahmad Jaya melalui kuasa hukumnya saya telah melayangkan somasi. Jadi saya sebagai kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada KPU Lampung Utara tertanggal 18 Desember 2023 hari Senin, itu meminta KPU untuk segera melanjutkan proses pergantian antar waktu atas nama Haji Aidil Ahmad Jaya. Dan dalam somasi itu pun kami meminta sampai dengan tanggal 20 untuk hari ini untuk bisa dilaksanakan. Dan apabila sampai dengan tanggal 20 tidak dilakukan, maka kami akan melakukan upaya-upaya baik perdata ataupun pidana. Bahwa surat somasi ini juga ditembuskan kepada KPU RI, KPU Provinsi, dan juga DKPP RI yang sudah kami tembuskan hari kemarin. Kami menunggu sampai batas waktu yang telah kami sampaikan dalam surat somasi yang kami layangkan, yakni hari Rabu tanggal 20 Desember untuk itikat baik Komisi Pemilihan Umum KPU Lampung Utara untuk memproses. Apabila surat somasi kami tersebut tidak diindahkan, maka kami akan melakukan dan melanjutkan pada proses aduan ke DKPP RI dan proses hukum baik pidata maupun pidana. Demikianlah per 2019. Artinya KPU pun sudah menerima bahwa proses PAW ini sesuai dengan prosedurnya. Bahkan dalam persidangan pun gugatan itu sudah diakui bahwa ini sesuai dengan prosedurnya. Tapi ada sedikit jadi masalah itu karena pada saat KPU mendapatkan surat aduan, ya, sifatnya aduan, bukan aduan dulu. Aduan seorang dari masyarakat atas nama Gundala Putra meminta untuk ditangguhkan dulu proses ini karena adanya gugatan di pengadilan. Nah, dalam aturan PKPU pasal 23 ayat 2 butir A itu jelas. Jadi klarifikasi itu dilakukan pertama kepada partai dulu. Apabila ada aduan dari masyarakat terkait pergantian antar waktu, KPU harus mengklarifikasinya ke partai dulu. Artinya KPU harus bertanya dulu, menjelaskan ini terkait apa gugatan ini, jadi biar clear dulu. Dan kedua, setelah dari partai, dia yang bersangkutan PAW. Ketiga, kalau memang itu ranahnya ada ranah pengadilan, barulah klarifikasi ke pengadilan. Artinya terakhir itu baru ke pengadilannya. Tapi pada saat ini tidak ada klarifikasi, Bang, ya. Baik secara lisan maupun tulisan kepada partai ataupun pihak PAW, hingga KPU melakukan, kalau saya bilang itu saya catat kemarin. Jadi analisa sendiri gitu loh, interpretasi sendiri bahwa ini ada hubungannya dengan PKPU tentang PAW. Dan yang ditanyakan oleh KPU ke pengadilan pun itu hanya status perkara. Mereka tidak menanyakan apakah perkara ini ada korelasinya terhadap pergantian antar waktu. Di sini terjadinya akhirnya. Maka ya, interpretasi yang disampaikan KPU itu dalam bentuk surat resmi kepada Partai Perindo, atau interpretasi itu disampaikan secara lisan saja, Bang? Jadi kami menangkap bahwa itu interpretasinya KPU karena waktu kami soan ke KPU dua kali, KPU bersikukuh tetap bahwa ini pokoknya ada gugatan. Kami bertanya sama KPU, kalau gugatan ini ada hubungannya dengan PAW atau tidak, mereka juga tidak bisa memastikan. Tapi mereka tidak berani surat. Tapi mereka tidak berani mengeluarkan surat apapun. Jadi jelas hanya lisan. Jadi kami mempertanyakan tadi, apakah surat ini sudah diklarifikasi? Mereka bilang, ya kami klarifikasinya ke pengadilan. Padahal sebelum ke pengadilan harusnya ke partai dulu.
ke orang yang bersangkutan, baru ke pengadilan. Jadi pengadilan itu isi dalam pertanyaan, isi dalam klarifikasinya KPU ke pengadilan ada yang sudah bentuknya sudah jelas, bukan hanya menanyakan status nomor perkara. Kalau status nomor perkara, pengadilan akan menjawab normatif. Kalau dia sedang berlanjut dia sedang berlanjut. Belum memiliki kekuatan hukum tetap, ya memang belum memiliki kekuatan tetap. Tapi kan kalau barang ini atau perkara ini bukanlah ranah PKPU, kenapa mesti harus dijadikan landasan untuk menunda PAW tersebut? Jadi sampai saat ini KPU belum mengeluarkan satu surat pun menyangkut dengan PAW ini, Bang? Belum. Yang artinya klarifikasi, Bang, ya. Menanyakan klarifikasi atau klarifikasi terhadap aduan. Itu sifatnya aduan. Bisa nambahin? Iya, silakan. Kalau surat Yang mana hal tersebut dibenarkan langsung oleh Aidil Ahmad Jaya saat konferensi pers berlangsung. mereka belum mengeluarkan surat balasan, surat yang dari DPRD sudah dibalas mereka. Sudah. Tetapi isinya sedang dalam proses tuntutan pengadilan, gugatan pengadilan. Gitu. Nah, kemarin saya sempat konsultasi dengan kelima komisioner yang ada. Mereka minta waktu sampai hasil keputusan pengadilan tanggal 4 Desember ini. Ya. Nah, sudah diputuskanlah oleh pengadilan tanggal 4 Desember, isinya sudah ada, yaitu NO, dia terima gugatan itu. Tetapi Ketua KPU dan kawan-kawan tetap bertahan menunggu lagi Inkrah. ada gugatan atau ingkrah atau gugatan sampai ke tingkat kasasi. Nah, itu yang saya pertanyakan kemarin kepada mereka. Oke, kalau kita menunggu sampai kasasi, berarti kan proses PAW ini tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kalau umpamanya 6 bulan yang akan datang, ternyata partai Perindo, khususnya DPP yang dituntut Gundala itu menang, berarti kan saya tidak dilantik. Berarti kan alangkah sakitnya saya gitu kan. Berarti dalam hal ini makanya saya bersama dengan kuasa hukum saya meminta kalau ini sampai tidak dilaksanakannya di dalam minggu ini atau 2-3 hari ini, saya akan mendaftarkan ini ke pengadilan untuk diproses, ibaratnya pengadilan secara perdata dan pidana tentang KPU Kabupaten Untuk harapan kita ke depannya gimana, Bang, dengan adanya konferensi pers ini? Dengan harapan konferensi pers ini supaya tadi sudah dikatakan dalam diktumnya tadi yang dijelaskan oleh kuasa hukum saya, bahwasanya kita meminta ini kejelasannya dan juga segera merekomendasi saya sebab tidak ada halangan lagi karena DPRD sudah melayangkan surat ke KPU Lampung Utara tertanggal 10 November merekomendasikan saya untuk pergantian antar waktu melalui KPU untuk melaksanakan rekomendasi selanjutnya tentang verifikasi. Nah, tapi sampai hari ini sudah tanggal 20 Desember tahun 2023, KPU tetap bertahan menunggu proses hukum yang sementara waktu saya sendiri selaku yang melaksanakan yang diperintahkan oleh DPP untuk melaksanakan PAW itu tersebut tidak pernah dituntut secara hukum oleh saudara Gundala. Kan lucu. Saya sendiri yang mau PAW tidak pernah dituntut secara hukum untuk menggantikan proses PAW itu, tetapi kok KPU menunda proses PAW saya. Yang dituntutnya bukan saya, DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Indonesia, Pak Haritanu. Tuntutannya pun imateri, bukan pengembalian keanggotaan dia, tetapi dia menuntut karena dia sudah menjabat kepengurusan selama 8 tahun atau 9 tahun, dia merasa dirugikan atas pembentukan beliau tersebut, maka dia menuntut kerugian sebesar uang 1 miliar. Nah, itu yang ditolak oleh pengadilan kemarin. Jadi maksud Abang, apa yang disampaikan KPU tidak sesuai dengan substansi dengan apa yang ada di PKPU ya, Bang? Ya, jadi yang disampaikan oleh KPU Setelah jumpa pers, awak media menuju kantor KPU untuk meminta tanggapan Ketua KPU mengenai perihal tersebut, akan tetapi Ketua KPU tidak ada di lokasi. Oh iya. Kamu ngasih apa kamu? Dia bukan mau saya ngasih. Ya sudah. Kalau saya ngasih apa kamu? Dari Lampung Utara, Pario mengabarkan.